Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Hari-hari ini saya sedang membaca satu buku yang judulnya Islamophobia. Ya, kalau dari judulnya saja sudah jelas ya, ini buku menjelaskan tentang apa, isinya tentang apa. Intinya adalah sebenarnya sedang membedah masalah yang terjadi di Eropa dan Amerika. Sebenarnya mengapa banyak orang di sana yang fobia terhadap Islam ya. Nah, ketika membaca buku itu belum selesai sih, baru ya separuhnya lebih, tapi ya ketika membaca buku itu lalu saya sedikit ada rasa khawatir sebenarnya ya. Begini, jangan-jangan waktu saya menceritakan, membagikan tentang gereja-gereja teraniaya itu membangkitkan itu loh ya, kebencian, membangkitkan rasa tidak suka kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan terhadap gereja, baik dari golongan agama maupun kelompok tertentu. Itu yang jadi kekhawatiran saya sebenarnya. Saya harap jangan sampai ke situ ya. Kalau saya menceritakan ada banyak kelompok ekstremis Islam yang menganiaya, sebenarnya bukan cuma kelompok ekstremis Islam sih, di hampir semua agama, terutama di negara-negara yang punya agama mayoritas, maka kelompok-kelompok ekstremis fundamentalis ini ada di sana, dan gereja menjadi salah satu sasaran mereka. Nah, saya mau menceritakan satu kisah dari tahun 2010. Ini kisah yang pada waktu itu Orissa, salah satu desa di India, mengalami orang Kristen di sana, di Orissa, India ini mengalami penyerangan, mengalami aniaya yang sebegitu parahnya, sampai satu desa dibakar gitu ya. Nah, saya mau menunjukkan salah satu cerita di sana tentang seorang anak 10 tahun. Anak gadis ini, anak perempuan 10 tahun, namanya Namrata, anak dari seorang Kristen, petani Kristen di Orissa, namanya Akhaya dan Sudamani. Nah, di sana sering kali terjadi serangan kepada rumah-rumah orang Kristen. Jadi ketika kita tahu di sana yang mayoritas apa ya, jadi orang-orang Hindu ekstremis ini, kelompok garis keras Hindu ini sering kali menyerang rumah-rumah orang Kristen, dan salah satunya rumahnya si Akhaya dan Sudamani. Kalau sudah terjadi serangan semacam ini, mereka akan meninggalkan rumah mereka akan sembunyi di hutan gitu ya, atau di kebun, membiarkan rumah mereka dirusak gitu. Nanti kalau sudah ya mereka kembali lagi, mereka coba perbaiki yang bisa diperbaiki. Seringkali anak-anaknya Akhaya dan Sudamani dititipkan ke mereka punya, Akhaya dan Sudamani itu punya tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Satu anak perempuannya sudah cukup dewasa dan dia bekerja di salah satu di desa tetangga, menjadi pembantu di sana, di salah satu rumah keluarga Kristen juga. Nah, seringkali anak-anaknya masih kecil dititipkan ke anak sulungnya ini, supaya kalau terjadi apa-apa mereka bisa cepat, kedua orang tuanya bisa cepat lari tanpa mengkhawatirkan tiga anaknya masih kecil ini. Tiga anaknya masih kecil ini. Nah, sekali waktu ketika Namrata dan saudara-saudaranya ada bersama dengan di rumah orang Kristen yang di desa tetangga itu, rumah orang Kristen ini diserang. Mereka bersembunyi di rumah itu, rumahnya dihancurkan gitulah. Lalu begitu para penyerangnya ini pergi, keluarga Kristen ini dengan saudara-saudaranya Namrata itu pergi meninggalkan rumah itu, takut kalau ada serangan berikutnya gitu ya. Tetapi si Namrata ini tidak ikut pergi. Dia masih bersembunyi di sana. Lalu ketika
ketika dia keluar dari persembunyian itu dia mencari-cari gitu ya, lalu dia ya masih anak 10 tahun ya penasaran gitu. Yang dia tidak tahu adalah rupanya para penyerang ini meninggalkan bom di salah satu meja di rumah yang sudah hancur berantakan itu. Ketika Namrata mendekati tempat itu dan bomnya meledak, dia mengalami luka bakar yang cukup parah ya, luka bakar yang cukup parah, dan saudara-saudaranya baru menyadari kalau si Namrata ini hilang keesokan harinya. Jadi mereka kembali esok harinya mencari dan mereka mendapati Namrata sudah terbaring di sana. Puji Tuhan masih bisa diselamatkan, dipulihkan gitu ya, meskipun luka bakarnya parah. Tapi yang menjadi pelajaran istimewa dari Namrata ini adalah dia mengatakan seperti ini. Ini iman, ini hati seorang anak kecil yang percaya kepada Kristus. Dia bilang begini, saya tidak membenci para penyerang. Saya tidak membenci orang-orang Hindu itu. Mereka tidak kenal kasih Kristus. Saya pengen bertumbuh dewasa, saya pengen belajar lebih baik, saya pengen kuliah supaya sekali waktu saya bisa membagikan kasih Kristus kepada orang-orang ini. Ini anak yang luka parah karena bom itu. Pelajaran berharga dari gereja teraniaya adalah meskipun mereka mengalami hal-hal yang sangat mengerikan dalam hidup mereka, bahkan ada anggota keluarga yang terbunuh begitu, tidak sekalipun mereka membalas dendam, tidak sekalipun mereka membenci kepada orang-orang yang menganiaya mereka. Yang saya mau saudara-saudara adalah mari meniru ini. Ketika saya membagikan kisah-kisah tentang gereja teraniaya, bukan untuk membangkitkan kebencian, bukan, tetapi untuk saling mendoakan. Masih di masa pandemi, pakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun ya. Jangan lupakan ventilasi 2 jarak kalau bekerja dalam ruangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.